seluruh masyarakat di Jabodetabek, di Majelis Nurul Mustafa bersama Guru Syakir Hasan Jamal Segar. Doa supaya film ini diberikan kesuksesan berkah Nabi Muhammad SAW. Tiba-tiba pas pagi bangun tidur ada yang nelpon, ya kan? Dari salah satu partner kita, Syakir, orang apa namanya Medical University dan KBRI mau minta dihubungkan dengan Syakir. Untuk apa? Syakir bilang. Jadi mereka butuh film yang bisa mencitrakan budaya Indonesia di event internasional di American University of Beirut. Nah, akhirnya terus apa yang bisa Syakir bantu? Syakir bilang. Nah, Syakir kan bikin film tuh katanya Imam Tamam dan kami lihat itu film yang berbudaya. Gitu ya. Udah akhirnya dia ngeliat, wah udah pas, akhirnya deal, kita cocok dan akhirnya alhamdulillah film Imam Tamam terpilih untuk mewakili Indonesia di hari itu kayak event tahunan yang paling besar gitu. Ada sekitar 90 negara mahasiswa di situ dan ada sekitar 9.000 mahasiswa di American University itu dari berbagai macam negara. Nah, Indonesia di situ menampilkan pencak silat dan film Imam Tanpa Makmum. Wah, di situ Syakir speechless dan Syakir tapi tidak bisa hadir ke sana karena dadakan juga, dan satu dua hal masih banyak acara di Jakarta untuk persiapan tayangnya film Imam Tamam tanggal 19 Oktober. Benar-benar gak nyangka, benar-benar bangun tidur tuh Syakir bilang, ini bohong kali ya, bohong. Syakir cek, memang kata teman-teman KBRI, wah itu benar kata dia gitu. Dan memang kepala kebudayaan KBRI di sana langsung mengontak, dan kita juga bilang akhirnya ketika berjalan kalau ini sukses, ke depan juga 1 November di anniversary persahabatan kita bersama beberapa negara kayak Meksiko, Australia, Turki, Korea Selatan dan lain-lain, Syakir lupa, itu juga akan ditayangkan di konferensi di sana. Konferensi anniversary persahabatan yang ke-10 tahun. Nah, dan kalau itu sukses lagi, insya Allah ke depan kita berkomitmen buat kita ngedistribusiin film-film Indonesia yang berbudaya, yang bisa mencitrakan budaya Indonesia itu di luar negeri gitu. Ya, ini apa ya, satu dream, satu mimpi Syakir. Memang Syakir pengen banget, Syakir bikin film tuh tujuannya selain mensiarkan kebaikan. Syakir tuh jatuh cinta sama Indonesia secara visual tuh karena Indonesia nih kita punya keberagaman dan perbedaan yang luar biasa, tapi kita masih bisa hidup rukun, masih bisa ketawa, masih bisa. Nah, ini kan hal yang unik buat orang di luar gitu, yang harusnya dicitrakan gitu. Nah, apalagi budaya-budayanya yang banyak banget. Ya, alhamdulillah bersyukur dan terima kasih banyak buat semua yang mendoakan, buat orang tua, guru, buat semua fans. Akhirnya pintu cita-cita Syakir untuk mencitrakan Indonesia lewat perfilman di luar negeri, pintunya sudah mulai terbuka. Event ini sendiri akan dilaksanakan kapan sih? Event ini insya Allah akan dilaksanakan tanggal 5 Oktober di American University, dan yang 1 November itu nanti di Lebanon, yang persahabatan 10 tahun itu antara beberapa negara Indonesia. Berarti ini mematahkan komen negatif, kan sempat ada beberapa pro dan kontra, dan ini kamu membuktikan ke orang kalau layak film ini ya tayang dan akhirnya berhasil bisa secara ini go internasional. Iya, tapi ini bukan membuktikan ya, karena aku juga benar-benar gak nyangka gitu. Jadi kayak ya bilang gimana, dan aku bahkan berharap ya semoga nanti aku bilang coba diliput, aku pengen tahu reaksi orang luar melihat budaya Indonesia gimana, karena memang film Imam Tamam aku bikin drama komedi yang memang kendaraannya itu adalah kebudayaan Indonesia gitu, yang ada di zaman modern gitu, aku satuin sama zaman dulu. Jadi yang kemarin komentar negatif ya, ternyata itu kan aku sakit, aku sabar, ternyata aku nunggu balasannya nih dari Allah, ternyata alhamdulillah gak tanggung-tanggung loh, go internasional. Aku gak kepikiran sebelumnya tuh, aku pikir mungkin balasannya apa gitu ya, apa nih, pasti kan kalau diuji tuh ada balasannya. Ternyata go internasional. Sampai aku gak percaya, sampai aku minta surat resminya dari KBRI, dan benar-benar dikeluarin dari KBRI. Dan ya udah, semoga ya itu kan sebenarnya komentar negatif kan yang belum nonton. Toh mereka yang sudah nonton akhirnya mau mensupport film ini bahkan untuk internasional. Kenapa kita anak bangsa sendiri gak mau saling support? Dan ke depan Syakir juga pengen bukan cuma film Syakir nih, tapi film-film yang lain Syakir bisa bantu distribusikan untuk di luar negeri, sekaligus kan bisa menjadi ajang promosi juga
untuk di dalam Indonesia ketika ada memang reaksi dari luar. Nah, komunikasi sendiri dari pihak Sekretariat Film dengan KBRI Indonesia di Amerika nih sampai proses terpilihnya film itu seperti apa? Prosesnya, jadi American University of Beirut ini kan sebenarnya di Beirut ya, di Timur Tengah. Cuman memang kampus terbaik di Timur Tengah di American University of Beirut. Nah, komunikasinya ya gitu, saya kira bangun tidur. Jadi ada partner gitu, salah satu pemain lah di Imam Tanpa Makmum. Dia bilang, Syakir, ini ada orang KBRI mau nyambung ke Syakir. Ya udah, Syakir bilang. Terus dia cerita bahwa akan ada event internasional, Indonesia diminta untuk mewakili budayanya lewat penampilan dan film. Dia belum dapat soalnya dia bilang, soalnya saya lihat tahun ini horor semua Syakir, kata. Sedangkan di American University itu horor itu kan buat mereka tuh nggak mendidik gitu-gitu. Nah akhirnya kita lihat deh trailer film kamu, katanya. Boleh nggak kita lihat? Oke, nanti kita bakal tayangin di event itu. Oh ya udah, Syakir bilang. Ya, Syakir komunikasi dan alhamdulillah mereka cocok. Nah ini ya udah komunikasinya terus sih sampai hari ini juga terus komunikasi sampai nanti juga ada beberapa media di sana juga nanti akan juga mungkin Syakir akan bisa hadir sih yang 1 November. Kalau yang 5 Oktober ini kan beda kan, jadi nggak sempat juga. Tadi juga Syakir habis preview filmnya juga. Oke, ini kan acara event internasional ini kan besok nih, persiapan sendiri nih dari Sekretariat Film untuk memberikan kontribusi. Persiapan aku sih, aku bikinin poster buat ditempel di mading-mading mahasiswa sana dan buat diumumkan. Aku bikin memang poster khususnya gitu ya, ada. Jadi Imam Tanpa Makmum, aku pakai bahasa Inggris Imam Without Makmum gitu. Imam Without Makmum, ya kan? Nanti kan dijelasin kalau mereka nggak ngerti imam dan makmumnya, nanti kan di film ada dijelaskan kan. Nah, terus persiapan aku ya aku ngasih trailer bagi dengan, terus aku harus cari orang yang bisa subtitlein gitu untuk Inggris. Ya udah akhirnya ketemu di teman film ada yang biasa nge-subtitlein. Ya udah, dan jadi alhamdulillah cepet, sehari 2 hari. Aku kan minta harus kalau bisa sehari 2 hari nih aku bilang, karena dadakan. Udah akhirnya semalam kita udah kirim dan kita udah cek juga, KBRI udah ngecek juga, dan aku minta juga bisa nggak mahasiswa sana tuh mereka dikreasikan, aku bilang mereka ngeliput kayak atau apa, ngambil testimoni segala macam. Jadi aku kerjasama juga sama teman-teman mahasiswa di sana gitu. Mahasiswa dari Indonesia. Jadi kita zoom gitu, dari sini zoom, terus aku tanya di sana keadaannya gimana, terus mahasiswanya ada berapa, ada 9.000 segala macam apa, terus view-nya gimana segala macam. Nah aku minta mereka buat, udah kalian bikin video pendeknya tentang kalian rangkum acara itu gitu supaya di Indonesia semuanya bisa lihat. Itu aja sih persiapannya. Jadi berharap bakal tayang juga di luar Beirut dan Indonesia secara reguler gitu. Kenapa dapat salah juga? Nah, secara nggak langsung juga berbarengan hari itu, pas banget hari itu juga ada salah satu produser juga dari Malaysia. Akhirnya kita nonton bareng juga. Akhirnya dia resmi dan deal kita untuk ditayangkan juga di Singapura, Malaysia dan juga Brunei Darussalam. Jadi alhamdulillah itu udah deal juga tuh. Nah ke depan nanti kan ada dubes Korea apa segala macam itu, mungkin kita bisa menjalin bilateral perfilman. Ya nggak menutup kemungkinan ke depan kita bisa tayangin di Korea, di negara-negara lain. Bahkan mereka bilang juga kalau di sini antusiasnya sambutannya baik, kita akan bawa saya kira ke negara-negara lain. KBRI itu akan bawa ke negara-negara lain. Aku bilang bagus nih, aku juga pengen gak cuma aku kan, nanti film-film Indonesia yang lain aku bawa supaya bisa tampil di sana. Kak, mungkin respon dari keluarga sendiri melihat hasil karya kamu yang bisa dibilang go internasional saat ini, seperti apa sih? Keluarga dan semuanya mungkin baru tahu juga kan, karena saya kira baru resmi akan ditayangkannya itu kan, kalau belum fix banget kan saya kira nggak mau kabarin kan, tapi memang alhamdulillah udah fix banget. Jadi ya paling insya Allah semua bakal tahu. Kalau dari keluarga sih, keluarga sebenarnya ada yang support, ada yang enggak gitu. Enggak supportnya itu bukan karena apa, cuman khawatir, takut saya kira kenapa. Ini nggak bahaya, sendiri bikin film umur 21 kan butuh duit banyak, terus butuh tenaga banyak, takut ditipu orang segala macam, biasalah namanya orang tua. Tapi ya udah, saya kira tunjukin gitu. Sampai kemarin kan di press con yang kemarin tuh ada di YouTube ya kan, orang tua kan bilang juga Syakir ini memang suka tiba-tiba deh gitu. Tapi ya udah gitu,
ketika orang tua atau dari siapapun lah ngedonin atau bukan bikin nyerah, tapi buat udahlah nggak usah, tapi ya karena udah terlanjur dimulai, masa nggak kita selesaikan gitu. Ya udah, urusan hasil gimana yang di atas, yang penting kita udah berusaha. Kira kan kemarin sempat nyari nih pas produksi film, sempat nyari kemana-mana nih dananya, tapi untuk minta bantuan orang tua juga nggak sih untuk pembiayaan gitu kan, ini menghabiskan waktu lebih dari 8 miliar ya kalau nggak salah ya. Iya, ini tuh menghabiskan sampai dengan 7 miliar. Oh, 7 miliar ya. Enggak lah, kalau kamu nyusahin orang tua juga kan. Jadi awalnya film ini dibuat karena memang kan nggak sengaja juga. Jadi ada seseorang yang udah saya kira maju deh bikin film gitu, disupport dan diamankan gitu ya budgetnya. Tapi dalam perjalanan juga sempet ada pembengkakan gitu. Nah, akhirnya nggak mungkin kan kalau minta tolong ke orang tua udah, yang minta doa gitu. Ya diomelin dikit sih pasti kan, ngapain bikin film ini kan gitu kan, apalagi pas dipanggil polisi segala macam, namanya orang tua khawatir. Tapi akhirnya kan ketika ngobrol sama guru tuh Habib Hasan Jabar Sigap, akhirnya Habib Hasan gelontorin dana tuh sebesar 5 miliar lah, 5 miliar Sigap tuh buat beresin pada saat itu ada pembengkakan dan saya kira harus bayar kru dan pemain, sedangkan duit waktu itu udah habis tuh. Syakir ini bikin film sampai pernah rekening Syakir tuh, di rekening Syakir tuh sampai sisa 6.000 pernah pas bikin film ini. Jadi ngerasain kayak wah bener-bener perjuangannya tuh Masya Allah banget. Ya semoga di tanggal 19 Oktober nanti pas tayang di bioskop semoga bisa bisa terbalas lah semua perjuangan ini. Berarti memang tanpa bantuan orang tua secara dana. Ini jadi pembuktian juga buat Syakir nggak sih? Iya, secara dana nggak ada dari orang tua. Jadi benar-benar berdiri di kaki sendiri. Tapi untuk doa pastinya dari orang tua, guru dan fans itu pasti dari doa-doa mereka lah. Syakir akhirnya juga jadi bisa berdiri di kaki sendiri. Pengalaman direct sendiri kemarin pada saat proses pembuatan film tersebut ada nggak sih rasa titik takut nggak sesuai dengan ekspektasi mungkin? Kalau Syakir sih alhamdulillah ya, sebenarnya ketika mau melangkah sesuatu pasti Syakir udah ukur dulu pertama pasti keberhasilan secara bisnisnya gitu. Secara bisnis nih alhamdulillah safety nih aku bilang gitu. Aku juga ada beberapa partner yang siap lah gitu mereka ya kan. Secara bisnis juga ini baliknya dari mana, safety nih, cuman Syakir nggak bisa buka karena itu kan dapur Syakir kan. Tapi secara bisnis value, oh ini masuk nih gitu. Dan terus ketika lagi ngedirect ada nggak misalnya takut nggak sesuai dengan ekspektasi. Ketakutan itu pasti ada ya kalau buat pertama kali. Tapi akhirnya sih ya udah, mau gimana lagi, pasarin. Ketika kalau terlalu takut juga nggak baik gitu kan. Nah orang kan terlalu takut karena sebenarnya nggak paham atau coba-coba gitu. Kalau Syakir alhamdulillahnya memang dari awal sudah tahu pos-posnya. Cuman memang yang namanya dalam bisnis kadang ada agak lebih lambat atau agak lebih cepat, itu biasalah dalam bisnis. Nah niatnya pengennya kan, targetnya kan memang jutaan. Siapa yang nggak mau filmnya jutaan? Tapi toh pun enggak, apa Syakir gagal? Enggak. Seenggaknya Syakir bisa menembus atau bisa menang lah, bisa sukses melawan ketidakmungkinan ya kan. Di umur 21 ini saat orang semua bilang nggak mungkin, apalagi masuk ke bioskop nasional, tapi alhamdulillah akhirnya masuk juga ke seluruh bioskop nasional, XX1, CGV, Cinepolis, terus NSC, apalagi Flip, terus ada bioskop kota segala macam. Alhamdulillah itu semua tanpa agensi, tanpa apapun, jadi memang benar-benar kerja tim yang saya kerja sendiri. Berarti balik lagi ke duit 6.000 itu gimana pas orang tua tahu nggak sih duit kamu tinggal 6.000 atau kita terus melanjutkan hidup lagi itu gimana? Tahu, cuman ya alhamdulillah sih ya namanya. Jadi pas duit 6.000 tuh sempet gak keluar kamar tuh sehari ya kan. Ngapain ya, baca selawat lah gitu ya. Wah ini kan pengen berjuang nih ya Rasulullah, buat agamamu, buat bantu dakwah, sih nggak ada nih duit gitu kan. Terus hari itu baca selawat di kamar ya kan. Udah, ya besoknya ada lagi lah pelan-pelan ada lagi sampai kemudian stabil lagi. Alhamdulillah. Orang tua tahu nggak? Tahu, makanya diomelin. 6.000 ya? Makanya diomelin. Kan gitu kan, semuanya juga punya duit dan segala macam. Tapi kan sebenarnya secara bisnis nanti akan kembali gitu. Cuman kan ini bicara mau keluar dari zona nyaman atau enggak kan gitu aja.
Pengalaman menderek sendiri gimana?